Jadi memang keluarga itu bentuk sumber dukungan, tapi juga bentuk sumber menarik saya nggak untuk keluar rumah. Mungkin karena saya itu dari kecil sudah melihat kedua orang tua saya itu sibuk. Terus saya juga melihat betapa sibuknya dirimu mbak gitu kan. Ya anak-anaknya nyatanya juga baik-baik saja gitu kan. Jadi bukan berarti kita sibuk terus kita lupa dengan tugas kita sebagai orang tua, tuh juga tidak gitu ya. Salam Rahayu, jumpa lagi di podcast Rembug Roso Putri Kedaton. Sebelumnya sudah ada episode tentang mengenal lebih dekat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, nampaknya ini juga belum selesai ya. Kemarin itu sebenarnya siapa sih Gusti Kanjeng Ratu Bendoro ini? Misterius. Ya. Tapi kali ini seneng ya, saya wawancara kamu lagi gitu. Iya. Mimpi apa sih tadi malam? Banyak mbak mimpinya. Oh, gitu ya? Mimpi mbak pakai lipstik merah mewawancarai saya gitu kan. Oh, ya. Jadi bersyukur ya pagi ini. Amin. Nah, episode kali ini kita memfokuskan pada profil Gusti Kanjeng Ratu Bendoro yang sempat viral, banyak sekali ngomong di webinar gitu ya. Kemudian tentang seorang ibu bagaimana mengasuh anak, tapi juga bicara tentang usaha mikro gitu ya. Mungkin sebutkan dong 3 kata yang menggambarkan tentang dirimu. 3. Okay. Jangan kebanyakan, 3 aja. Oke. Yang pertama mungkin saya seorang ibu. Yang kedua adalah saya entrepreneur, bisa dibilang begitu ya, kurang lebih. Yang terakhir mungkin saya adalah pengageng Kawidaran Ageng Punokawan Nitya Budoyo. Bidang apa itu? Nah, jadi ini bidang pariwisata. Jadi bagaimana saya punya tanggung jawab di keraton untuk melestarikan pariwisata di keraton, museumnya dengan kearsipannya dan semua isi isi dari museum yang ada di keraton. Nah, mungkin bingung nih yang mendengarkan tadi, sebenarnya banyak banget apa sih itu Nitya Budoyo? Nah, itu kan tentang pariwisata yang ada di lingkup keraton. Ya. Nah, kita mungkin lebih diskusi ke arah sekarang ini kan memang masa pandemi. Kemudian udah hampir berapa nih? Udah hampir 1 tahun kan ya kita pandemi. Sekarang ini juga ada pengetatan lagi tentang para pengunjung, jumlah dan sebagainya. Kemudian tentunya juga strategi-strategi apa yang akan dibuat, karena kan kalau kita bicara 2-3 tahun ke depan mungkin juga masih tentunya ada pengamanan kesehatan juga ya, ada protokol kesehatan juga gitu. Nah, mungkin selama pandemi dulu aja nih, gimana tentang pengunjung yang ada di keraton, kemudian penanganan pariwisata sendiri yang ada di keraton. Oke. Nah, kalau memang di awal pandemi itu kita benar-benar sempat tutup. Jadi memang akses pariwisata itu sempat kita tutup 100% dan bulan Agustus September gitulah. Agustus kalau nggak salah. Nah, itu kita sudah mulai buka, tetapi dengan kekuatannya, maksudnya dari edukatornya juga itu masuknya baru 10% gitu ya. Karena edukator yang di Kedaton sendiri itu ada 50-an dan tentu pasti ada kerumunannya gitu kan. Jadi memang saya batasin di 10%. Kalau yang di Taman Sari karena memang itu edukatornya itu berasal dari penduduk sekitar Taman Sari dan mereka itu terlepas dari Badan Pariwisata Keraton. Jadi memang ada pengurusnya sendiri. Dan saya mempercayai mereka untuk mereka yang mengatur. Jadi sehari orang tuh hanya boleh bawa 1 tamu misalnya, nanti diganti teman yang lain. Jadi paling tidak mereka juga ada pendapatan untuk perseorangan gitu kan. Karena banyak di sekitar Taman Sari itu yang benar-benar bertumbuh kehidupannya di
di wisata Taman Sari itu. Nah, kalau di sana di Taman Sari itu memang karena areanya terbuka, luas gitu ya. Jadi dan akses jalurnya itu bisa dibikin untuk tidak ketemu satu sama lain, jadi bisa muat lebih banyak gitu ya. Tetapi di area-area yang tertutup kayak Semur Gemuling dan segala macam itu memang dibatasi. Jadi memang hanya boleh 5 menit di situ, tidak boleh foto-foto karena istilahnya itu kan sangat tertutup juga gitu ya. Dan saya memang selalu mengetatkan dari awal bagaimana kita berkoordinasi dengan gugus tugas yang di kecamatan, kelurahan untuk benar-benar bisa mengetatkan gitu ya, karena kalau dari pihak pariwisata itu kadang turisnya tuh yang masih ngeyel-ngeyel gimana gitu loh. Tapi kalau memang sudah pakai name tag gugus tugas, mereka lebih oh ya baik gitu, jadi lebih menaati gitu. Jadi kan. tetap ya di tempat wisata itu melibatkan tim dari gugus tugas. Betul, untuk pemantauan ya. Iya tentu, karena kalau tidak ya memang pertama memang kita mau buka pun kita juga harus izin gugus tugas, kita harus koordinasi, kita harus tunjuk satu orang. Kalau memang nanti ada yang 3 kali diperiksa masih panas terus, itu harus langsung dijemput oleh gugus tugas dari puskesmas. Jadi sistem seperti itu akhirnya berjalan, dan di tiap tempat wisata keraton ini ada kebetulan ada 4, dan itu semua sudah tercipta koordinasi seperti itu, dan alhamdulillah cukup baik lah ya sampai sekarang. Kalau kita lihat memang sampai sekarang pun pariwisata belum pulih 100% gitu ya, dan mungkin juga sudah mulai ada cara-cara lain yang yang bisa kita pakai, karena pandemi ini istilahnya gini, pandemi ini ada atau tidak ke depannya nanti tetap kita harus memberlakukan protokoler itu gitu kan. Kayak seperti contohnya adalah pada waktu 9/11 gitu ya. 9/11 begitu ada teroris attack lewat pesawat gitu kan, maka semua airport sekarang memberlakukan screening, deteksi alat, terus nggak boleh bawa cairan dan segala macam. Dan itu pun sampai sekarang masih diberlakukan. Oke, jadi protokol kesehatan itu tidak hanya selama pandemi dan beberapa tahun ke depan, tapi jadi kebiasaan baru ya. Oke. Dan jadi itu yang saya selalu keep in mind lah Mbak. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita sudah pasien COVID ini menurun terus kita longgar gitu loh. Tidak, jadi ini benar-benar kebiasaan kita yang baru ke depannya nanti gitu loh. Berarti akan dituangkan di dalam SOP ya, prosedur gitu ya. Iya. Nah, untuk itu menjaga bareng-bareng gitu ya. Betul, dan itu sebenarnya memang dampaknya jadi banyak sekali dan bisa dibilang lebih efisien, lebih tertata gitu loh karena ada itu. Jadi satu orang hanya boleh membawa 10 tamu gitu kan, masuk dan segala macam, dan ini jadinya adalah efisiensi rotasi guide-nya juga terjamin gitu loh. Jadi nggak yang satu bawa 50 orang, karena kalau bawa 50 orang itu kan belum tentu mereka mendapatkan ilmu yang pas gitu loh. Karena kan juga jadi foto-foto aja ya. Jadi foto-foto, kadang dengerinnya juga potong-potong karena jauh dan segala macamnya. Jadi ini lebih efisien, dan saya rasa memang ini akan menjadi kebiasaan baru untuk museum keraton gitu. Nah sebenarnya mungkin kan yang mendengarkan podcast kita ini pengen tahu ya, sebenarnya pariwisata yang boleh dikunjungi di wilayah keraton ataupun lingkup sekitarnya itu apa aja sih? Jadi keraton sendiri, kemudian Taman Sari, terus mana lagi? Jadi kalau dari awal depan dulu itu memang ada pagelaran gitu ya, ada pagelaran, nanti di situ bisa naik ke atas ke area Siti Inggil, di situ ada 3 ruang di situ yang bisa dikunjungin. Iya, tetapi memang di pagelaran itu tidak sebanyak seperti di Kedaton. Kita menyebutnya Kedaton, Mbak. Jadi area pertama itu adalah pagelaran, area kedua itu adalah Kedaton. Kedaton ini memang bangunan inti keraton yang di dalam gitu ya. Jadi ada Bangsal Kencono di situ, ada Kasatriyan dan segala macam. Nah, ini lebih rame dengan berbagai aktivitas karena memang masih kita gunakan sampai sekarang untuk abdi dalam pada bekerja di situ kan. Dan lalu ada
pementasan seni juga di situ, lalu lebih banyak ruangan yang bisa dikunjungi dalam situ. Dan ada museum kereta, kita nyebutnya adalah museum kereta. Di situ memang khusus untuk kereta-kereta kencana yang ada di situ gitu ya. Itu memang tempatnya di situ. Dan yang bisa dilihat ya hanya kereta dan Museum kereta. betul, dan memang ada juga pakaian kusir yang zaman dulu dan segala macam nih. Ada foto-foto pas Mbak menikah, itu dilihat, ditunjukkan perbedaannya gitu kan. Lalu ada Taman Sari. Taman Sari itu tidak punya barang-barang seperti yang di tempat lain kayak misalnya pecah belah dan lain sebagainya, karena memang Taman Sari itu menunjukkan arsitekturalnya gitu. Jadi tiap tempat itu memang berbeda-beda dan punya daya tariknya sendiri-sendiri. Gitu. Setelah Taman Sari? Sebenarnya hanya 4 itu saja. Oke. Yang dalam pengelolaan Nitya Budoyo. Mungkin di lingkup komunitas itu kali ya yang juga mengembangkan kan ada kampung IT dan sebagainya. Betul, gitu nah ya. itu biasanya kuliner gitu ya. Iya. Itu tetap pemberdayaan. Jadi selain yang dikelola oleh Nityo juga mungkin pemberdayaan komunitas yang ada di wilayah masing-masing. Iya, sebenarnya banyak sih area yang bisa dikunjungin karena ada beberapa kelompok yang biasanya itu mereka berjalan menyusuri wilayah kota dalam beteng gitu ya, untuk melihat masuk ke kampung-kampung prajurit, terus mereka menjelaskan tentang kampung prajurit, ada yang tentang keliling mubeng beteng, jadi dari satu ujung ke ujung yang lain dengan bercerita apa saja yang dilewati gitu kan. Itu juga ada kayak istilahnya jejak sejarah gitulah. Tapi memang itu berkembang dari masyarakat sendiri, tidak di bawah Nitya Budoyo. Terus ini kan kamu juga sekolah di manajemen untuk heritage, kawasan heritage, jadi sekolah tentang heritage gitu. Apa sih yang pengen kamu mungkin lebih tertata atau impian untuk wisata ataupun kawasan heritage yang ada di DIY ini? Karena kan kita kalau bicara heritage itu kan DIY adalah kawasan heritage gitu. Apa sih keinginanmu untuk menjaga heritage, kemudian mengembangkan heritage itu tidak hanya menjadi suatu dampak ekonomi, tapi juga budayanya yang menjadikan masyarakat itu mengetahui bahwa heritage kita ini harus dijaga gitu. Karena kan kita mengingat banyak banget nih ya kawasan-kawasan heritage yang hilang. Kita bicara di kota juga sudah berapa persen tuh yang hilang gitu. Mungkin kan pada waktu udah kamu sekolah tentunya kan oh ya Jogja mau saya gini ini gitu. Apa yang menjadi mimpimu untuk ya kita nggak mau kalah nih sama Edinburgh gitu, menjadikan DIY ini World Heritage. Betul. Nah, apa? Mungkin mulai dari apa tahapannya, kemudian yang besar itu pengen apa? Ya, kalau saya itu memang kepinginnya memang berawal dari konservasi, karena konservasi itu tidak bisa dilakukan 1-2 tahun, tapi itu terus kontinuitas yang tiada henti lah istilahnya gitu. Karena istilahnya kalau konservasi itu baru kita konservasikan, nanti 10 tahun lagi kita harus kembali lagi ke tempat yang sama gitu kan. Karena Jogja ini juga termasuk yang lempengan buminya bergerak terus dan segala macamnya, dan pasti ada kejadian-kejadian yang berdampak kepada situs-situs tersebut gitu ya. Jogja ini sangat punya banyak cagar budaya yang perlu dikonservasi, itu sudah sangat-sangat ini ya. Ada satu sebenarnya ini mau sedikit agak curhat sama Mbak. Ada permasalahan di Jogja itu adalah bagaimana tanah itu masih milik pribadi, tetapi bangunannya itu cagar budaya. Sehingga si pemiliknya ini antara mau menjual, tapi nggak bisa kejual karena itu cagar budaya, nggak bisa diapa-apain, tetapi dia kondisinya memang mengharuskan untuk dijual gitu kan. Ini ada satu bangunan yang saya nggak usah sebut ya, tapi ada satu bangunan di Jogja yang memang pemiliknya itu sengaja mendiamkan gitu kan, agar lama-lama itu roboh gitu. Jadi kalau itu roboh, berarti kalau misalnya sudah 50% roboh, ya dia tinggal merobohkan sisanya gitu loh istilahnya. Itu ada unsur seperti itu juga di Jogja. Dari Pemda nggak boleh masuk karena itu tanah pribadi dan lain sebagainya. Jadi edukasi paling penting ya. Betul. Ya supaya masyarakat itu
bersama-samalah kita menjaga gitu. Iya, bukan cuma itu juga, tapi harus ada semacam peraturannya atau titik temunya lah antara pemerintah dengan si pemilik tanah gitu kan, karena harus ada titik temunya. Nggak bisa juga kita bilang itu cagar budaya nggak boleh dibongkar, nggak boleh diapa-apain, tapi pemiliknya juga nggak bisa menjual, tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan Berarti itu supporting pemerintah juga diperlukan. betul, ya itu kan? tinggal ketemu aja titik temunya, tengahnya itu mau seperti apa, dimana semuanya bisa win-win solution gitu loh. Dan itu kalau di dalam keraton, konservasi memang sudah kita lakukan dari beberapa tahun terakhir ini, dan itu masih PR yang cukup banyak sebenarnya. Konservasi apa aja? Konservasi banyak, dari bangunannya sampai ke pernak-perniknya gitu ya. Kalau saya dari item atau barang-barang yang ada di museum itu, saya sedang pendataan ulang secara besar-besaran lagi. Karena data yang terakhir itu di tahun 70-an, sedangkan seharusnya terutama yang barang-barang pecah belah ataupun yang masih digunakan itu seharusnya diinventarisasi ulang setiap 2 tahun gitu ya. Jadi itu ketentuannya. Ini kan terakhir tahun 70-an, tentu banyak barang yang ditambah maupun yang sudah pecah, istilahnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini sedang kita inventarisasi besar-besaran. Tapi ini juga proyeknya bukan proyek yang kecil gitu loh, yang butuh bertahun-tahun. Contohnya aja deh Mbak, peralatan sendok, garpu, cangkir dan lain sebagainya itu kita ada 250.000 yang harus difoto satu-satu karena jenisnya itu ada sekitar 3.000-an gitu ya. Jadi itu tentu butuh proses. Belum juga tentang arsip yang sudah kita digitalisasi terakhir itu dari masa Hamengkubuwono ke-7. Jadi ini sekarang kita baru menggali lagi arsip Hamengkubuwono ke-8 yang masih akhirnya kita digitalisasi. Walaupun setahun kita bisa menyelesaikan sekitar 50.000-an arsip lembar gitu ya, tetapi PR kita masih ada 300.000-an lebih gitu loh. Sedangkan arsip dari Ngesot Dalem yang jumeneng sekarang itu juga banyak gitu. Jadi itu PR yang nggak berhenti gitu loh. Ya, berarti kan bisa kolaborasi dengan banyak instansi ya. Betul. Untuk membantu. Iya, nah ini kita sudah bekerja sama dengan DPAD, kita juga sudah bekerja sama dengan mahasiswa perpustakaan dan kearsipan untuk membantu kita. Tetapi kembali lagi ini arsip ada yang menggunakan bahasa Jawa dengan aksara Jawa, jadi mereka tidak mengetahui isinya apa gitu kan. Yang bisa baca itu juga kita minta untuk kerahasiaannya gitu kan. Jadi banyak lapisannya. Jadi ada benar-benar ya hanya ada 4 orang di mana dia yang memilah arsip mana yang ini masuk penting, mana yang tidak gitu ya. Jadi dia benar-benar baca sekilas, ini penting, ini tentang pemerintahan, ini tentang pemerintahan di dalam keraton, ini yang di luar keraton, dan dipisah-pisah seperti itu. Baru nanti ada tim lagi yang memilah itu dan mendigitalisasi. Jadi ini PR yang ya lumayan lama perjalanannya. Ya, jadi lebih kepada konservasinya ya. Iya. Jadi sama edukasi. Betul. Nah, tapi kan itu dari sisi fisik ya, dalam artian peninggalan gitu. Iya. Saya kan juga punya konservasi. Nah, jadi yang itu dari sisi lingkungan. Betul. Gitu. Jadi orangutan, beruang, itu kan juga perlu perlu diamankan. Kemudian burung elang gitu elang Jawa. Kemudian burung-burung yang kecil itu kan juga sebenarnya banyak banget yang harus dilindungi karena BKSDA sendiri itu juga kewalahan untuk menangani hal ini gitu. Jadi mungkin bisa dikolaborasikan bersama. Jadi baik dari kawasan heritage dan juga konservasi yang bersifat lingkungan. Iya. Karena ini kan juga berhubungan dengan edukasi, pariwisata gitu ya, dan budaya bagian dari edukasi. Iya. Sekarang ini kan sudah sangat melekat dengan digital. Betul. Gitu. Bentuk-bentuk pariwisata apa gitu yang sudah bisa disosialisasikan melalui digital atau mungkin edukasi dari digital gitu. Nah, seperti apa yang sudah dilakukan untuk kalau yang digital ini? Di keraton karena memang sebenarnya kami ini sangat baru untuk dari segi digitalnya gitu ya. Maksudnya bukan dari Tempat Sendoyekti ya. Kalau Tempat Sendoyekti memang sudah
dari awal sudah go digital. Tetapi museum ini masih sangat-sangat bertahap, dan saya masih bisa bilang bahwa masih 80% masih old fashion gitu ya Mbak. Tetapi kita mencoba, seperti pada saat akhirnya kita buka setelah kemarin 4 bulan kita tutup, kita buka, kita dengan pameran Sang Adiwira kita mulai perkenalkan webinar melalui Zoom, lalu ada virtual tour dan segala macam. Ini adalah percobaan. Ternyata reaksi dari masyarakat itu juga bilang sangat bagus karena mereka tetap bisa mengikuti perjalanan sejarah walaupun dengan Zoom gitu ya. Tetapi memang ada sedikit missing link-nya karena ada beberapa orang yang masih memang prefer untuk human interaksi gitu ya. Jadi mereka masih datang ke keraton untuk akhirnya lihat pameran secara fisik di sana gitu. Dan tetapi ada juga orang yang sudah, oh cukup kok, saya sudah dapat, saya juga sudah bisa bertanya dan segala macam lewat virtual tour. Jadi ini plus minus gitu ya. Nah kita sebenarnya tahun ini sangat berharap untuk bisa ada virtual tour. Saya sangat berharap bahwa nanti virtual expo ini atau virtual tour ataupun nanti bentuknya seperti apa yang go digital ini bisa juga akhirnya orang-orang yang tidak bisa secara physically ke keraton itu bisa akses melalui itu. Jadi orang yang di luar negeri, orang yang secara physical itu challenge gitu kan bisa lewat dari virtual ini. Oke, berarti lingkup memang ada yang lewat digital, mereka karena tidak bisa datang, kemudian juga yang datang yang dipersilahkan tetap. Betul. Nah sekarang beralih di tadi Gusti Kanjeng Ratu Bendoro sebagai entrepreneur. Asik. Entrepreneur. Nah entrepreneur gitu. Sekarang ini di masa pandemi ini kan banyak sekali, kalau kita bilang tidak hanya UKM, tapi dari yang kecil sampai bisnis yang besar pun juga semua hampir tiarap gitu. Hampir tiarap dengan kondisi selama pandemi ini. Jadi dikatakan bisa hampir 1 tahun gitu. Apa yang kira-kira memberi motivasi kepada UKM agar bisa terus berkarya? Karena kalau yang muda-muda udah otomatis mereka beralih pada digital gitu ya. Sekarang banyak sekali yang jualan gitu. Tapi kan ada juga yang memang ibu-ibu yang sudah mungkin biasa berjualan di pasar, kemudian berjualan di area jalan kayak gitu-gitu ya, di kaki lima kayak gitu-gitu. Nah, tentunya kan apalagi sekarang jam 7 harus tutup. Betul. Gitu ya. Itu. Nah, mungkin ada himbauan atau edukasi atau mungkin mengajak suatu kreasi agar mereka bisa terus berjualan. Ya. Nah, memang ini sangat banyak sebenarnya yang mengeluh dengan situasi ini gitu ya. Semuanya pasti sangat mengeluh. Apalagi dengan pembatasan jam 7 sudah harus tutup. Nah, padahal jam 7 ke atas itu banyak sektor usaha yang mikro yang masih buka di jam segitu, malah baru buka di jam segitu. Tapi ya ini situasinya adalah seperti ini gitu ya. Jadi saya selalu bilang bahwa ya udah kita harus dan kita dituntut untuk berubah gitu loh. Saya ada beberapa kali sempat berbicara di webinar ataupun juga di IG gitu ya, membahas tentang UMKM ini gitu kan, bagaimana caranya kita memulai lagi. Karena kalau 2020 kemarin itu kan bagaimana kita memanage saat pandemi. Nah, sekarang itu 2021 itu topiknya sudah bagaimana kita memulai lagi, beroperasi lagi, tetapi dengan batasan-batasan yang masih sangat-sangat ketat gitu ya. Jadi banyak usaha yang terutama yang mikro itu kemarin karena 2020 mereka juga tidak bisa berjualan, akhirnya modal yang dipakai yang diperlukan untuk memulai usahanya itu akhirnya nggak ada gitu. Nah ini akhirnya kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga dari Dinas UMKM dan Koperasi bagaimana caranya memberikan pinjaman ringan untuk mereka bisa mulai berjualan kembali gitu kan, tanpa istilahnya nyicilnya agak nanti gitu loh. Paling tidak mereka bisa mulai dulu gitu kan. Karena jujur masih banyak UMKM yang akhirnya belum bisa mulai lagi gitu loh. Nah, ini yang sedang kita godok gitu ya dengan Bank Indonesia dan Dinas, dan terutama
saya juga mau bilang bahwa semua bisnis pasti harus beradaptasi dengan kebiasaan ini gitu kan, mau tidak mau. Misalnya yang jualan di pinggir jalan atau apapun, mereka bisa coba untuk masuk ke dunia digital, atau mungkin mereka menawarkan untuk take away gitu kan, untuk dibungkus take away atau apapun. Jadi kita lihat inovasi apa yang dibutuhkan dan pas untuk sektornya gitu. Oke. Nah mungkin kan ini program dari pemerintah baik nasional ataupun yang di DIY kan sebenarnya banyak ya, banyak program untuk UKM. Cuma kan permasalahannya adalah tidak semua UKM itu mendaftarkan diri di dinas koperasi. Betul. Gitu. Nah ini yang memang menjadi kendala. Sedangkan dari kementerian itu kan sebenarnya punya supporting dana untuk para UKM ini yang kita bicara menengah ke bawah gitu. Nah mungkin dari rombonganmu nih ya, pada waktu kamu nanti sosialisasi ataupun ngobrol dengan para UKM, mungkin ini menjadi salah satu himbauan untuk mendaftarkan mendaftarkan diri usahanya ke dinas koperasi. Karena dengan melewati itu ada pelatihan, ada supporting gitu ya. Karena kalau kita urusan sama bank itu kan kadang-kadang bank sendiri kan untuk dengan kondisi seperti ini, kalau sudah ada restructure untuk keuangan itu nggak bisa lagi untuk pinjam modal gitu loh. Nah jadi ada batasan juga ya, kalau batasan. Nah mungkin juga bisa ngajak teman-teman untuk bisa memberi support kepada para PKL gitu kan. Toh kayak contohnya ibu-ibu yang jualan pisang umpamanya gitu kan kita sering lihat di jalan gitu. Nah mungkin kan mereka butuhnya tidak sampai jutaan gitu. Nah mungkin kamu bisa ngajak teman-teman juga gitu untuk membantu kasih modal atau nggak usah kasih hibah lah 200.000 atau apa untuk mereka bisa memulai lagi. Yang penting adalah modal awalnya. Kemudian mungkin juga ada pameran online umpamanya gitu untuk membantu mereka, atau kan kamu sering webinar nih gitu kan, mungkin bisa lewat Zoom itu jualan. Jadi tidak hanya banyak ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya kalau pameran online itu sudah coba untuk dibuat gitu ya. Jadi dari Dinas Pariwisata, dari Dinas UMKM dan Koperasi itu juga sudah membuat. Tetapi yang sempat saya agak bingung memikirkannya adalah tadi kayak seperti Mbak bilang, yang tidak bisa masuk ke situ gitu loh. Seperti yang di pinggir jalan, yang di Beringharjo, yang dan sebagainya macamnya. Terutama juga yang bertumbuh dengan pariwisata. Jadi UMKM-nya yang hidup karena memang di sekitar pariwisata gitu loh, mereka jualan minuman di area pariwisata dan segala macamnya. Terutama sekarang kalau mau makan harus pakai masker, harus jaga jarak dan segala macam. Terus yang penting saya selalu mengingatkan kalau misalnya UMKM itu selagi mereka taat dengan protokoler, jadi misalnya mereka masak dengan masker, dengan sarung tangan dan segala macam, itu bisa membangun trust untuk orang beli ke situ gitu loh. Oh ternyata berarti kan tidak hanya sekedar berjualan kan, tapi juga higienis makanan itu sendiri itu juga harus diperhatikan kan gitu. Karena kan sekarang selama pandemi ini kan jadi masyarakat menjadi aware gitu bahwa makanan itu harus bersih, harus sehat gitu. Jadi memang menumbuhkan trust pada orang yang lewat. Aku lagi mau cari somai nih misalnya gitu kan, wah yang sana nggak pakai masker. Nah ini saya harap hal-hal yang seperti ini nih menjadi choice untuk orang yang ingin berbelanja gitu ya. Jadi angkringan harus pakai masker ya. Betul, gitu angkringan pakai masker. Juga harus pakai sarung tangan. Betul. Dan kalau misalnya angkringan itu kan biasanya duduk berhadapan dengan makanan gitu kan. Nah ini kalau bisa makanannya itu ditutup plastik atau diberi pembatas sehingga sudah tidak lagi ngambil sendiri gitu misalnya. Jadi dibungkus-bungkus ya, bisa. Tapi jangan pakai plastik. Betul, bungkus-bungkus jangan pakai plastik karena itu new problem lagi ya gitu kan. Dan memang suatu bisnis itu tidak harus evolve dari segi apa yang mereka jual, tetapi bagaimana mereka cara berjual. Jadi kayak misalnya tadi contoh angkringan bisa di cover, bisa
tidak ngambil sendiri tapi kita ngambilin misalnya gitu. Oke. Terus nah ini cara-cara ini yang bisa meningkatkan kepercayaan customer istilahnya begitu. Kemudian sekarang beralih ya. Oke. Lagi tadi udah pariwisata, udah bisnis gitu ya. Kemudian sekarang parenting. Oke. Nah, tadi kan katanya seorang ibu gitu. Ya Nah. dari 2 anak yang itulah. Kita semua juga seorang ibu. Iya. Anak-anakmu kan juga masih kecil ya, tentunya semua dua-duanya balita. Dan Yang satu udah umur 7 tahun ya oh hampir. iya 7 tahun Udah nggak ya masuk ampun. balita. Oh, udah nggak masuk balita. Sampai lupa Tahun ini soalnya udah kelas tahunnya 2 anak. Kamu menikah di umur berapa sih? 25. Oh 25. Oh ya. Pas kan? Pas. Tapi yang lain kita Di atas 30 ya. Apa sih arti dari keluarga buat seorang Gusti Kanjeng Ratu Bendoro? Aduh, berat itu. Jadi memang keluarga itu bentuk sumber dukungan, tapi juga bentuk sumber menarik saya nggak untuk keluar rumah. Orang tuamu kan juga. Iya. Jadi mungkin karena saya itu dari kecil sudah melihat kedua orang tua saya itu sibuk. Terus saya juga melihat betapa sibuknya dirimu Mbak gitu kan. Ya anak-anaknya nyatanya juga baik-baik saja gitu kan. Jadi bukan berarti kita sibuk terus kita lupa dengan tugas kita sebagai orang tua tuh juga tidak gitu ya. Tapi hal-hal seperti ya kalau misalnya saya juga sempat ngobrol beberapa kali tentang perihal tema parenting di Instagram gitu ya. Tetapi juga sebenarnya yang saya katakan itu benar-benar terjadi di kehidupan saya, tapi bukan berarti itu gampang loh gitu loh. Jadi kayak misalnya kemarin sempat berbicara tentang anger management. Ya saya ngomong seperti itu bottom line-nya memang seperti itu, tapi sebenarnya tidak segampang itu dipraktekkan karena kita tuh jadi orang tua itu tuh nggak punya buku panduan gitu loh. Dan buku panduan istilahnya zamannya ibu dengan zamannya mbak dengan zamannya saya berbeda gitu loh. Apalagi saya yang paling kecil kan isinya cuma terima kritik gue sopo gitu kan. Memang harus dikritik soalnya. Ya gitulah kurang lebih ya. Jadi tapi anak saya itu Nisaka itu saya melihat bahwa dia itu begini. Kalau saya pakai pakaian biasa dandan terus mau kerja gitu, dia pasti ngerengek gitu kan. Jangan kerja dong, kalau enggak kerja sampai jam berapa, pulang jam berapa, sama siapa, pokoknya pertanyaannya banyak. Tapi kalau sudah saya pakai sanggul, pakai kebaya jangkep gitu ya, mau dari pagi sampai malam dia juga nggak nanya, ya udah dah gitu. Jadi dia sudah mengerti bahwa tugas saya di keraton itu adalah prioritas gitu ya. Dia tidak ngerengek, tidak ini. Malah kadang-kadang dia bilang boleh nggak saya ikut gitu. Tapi kalau perihal kerjaan kayak podcast hari ini gitu saya ngajain dia bilang nggak mau. Jadi dia sudah menyadari bahwa ibunya tuh punya tanggung jawab di keraton dan juga di luar keraton. Berarti harus lebih sering sanggulan ya. Oh gitu ya, oke. Pasti diizinkan. Oke, podcast lain kali kita sanggulan ya. Kan hanya kamu yang mengalami untuk urusan pamit. Kan curang, aku aja sendiri. Nah terus ini nih fondasi yang paling kenceng yang kamu buat di dalam keluarga untuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kan kita tetap harus nih regenerasi sebagai pelestari budaya yang ada di keraton. Jadi apa yang menjadi fondasi pada anakmu dan suamimu agar mereka sedini mungkin bisa memahami tentang budaya-budaya yang ada di keraton? Jadi yang pasti saya coba sebisa mungkin selama itu bukan acara yang sakral sekali, itu saya ngajak anak saya untuk masuk juga lihat gitu ya. Dan setiap kali lihat memang saya memperkenalkan untuk kita harus menggunakan pakaian jangkep gitu ya, pakaian Jawa jangkep. Jadi masuk sowan itu tidak hanya gitu aja, tapi memang ada special rule di sana. Dan biasanya saya juga menerangkan. Jadi kalau misalnya nih lihat tari gitu ya, tidak hanya lihat tari aja, tapi saya juga menjelaskan. Nanti setelah tarian selesai, saya juga menjelaskan kenapa ini ditarikan di dalam keraton dan masih terus ditarikan.
Dan misalnya ceritanya apa, jadi saya bikin, tahu sendiri kan Mbak, kalau saya tuh cerita tuh agak sedikit hiperbola gitu kan, karena supaya anak saya tertarik gitu. Jadi kebawa kemana-mana ya, gitu ya. Kalau cerita sama orang lain juga ya. Jadi itu kan perlu, jadi excitement buat mereka itu kan perlu. Ya. Terus kenapa ada acara sungkeman, arti dari sungkeman itu kenapa, dan perbedaannya dengan orang biasa di luar itu seperti apa. Lalu juga kenapa kok kita sungkem cuman sama Eyang Sinuwun aja, atau kenapa kok semua orang di sini sungkem sama Eyang gitu kan. Ya saya bilang kenapa, karena mereka juga masih keturunan dari Eyang yang sebelumnya. Terus kenapa kita duduknya di sisi sini sedangkan wayah dari Ngesot Dalem itu duduknya di sana, dan mereka kenapa duluan. Nah itu kenapanya itu saya ceritakan. Itu yang penting karena supaya mereka tuh tahu ceritanya, jadi tidak hanya melakukan tanpa mengerti sebenarnya ada apa gitu. Ya, mungkin kan bisa juga mengajak nih para pendengar yang mendengarkan podcast ini. Jadi mungkin itu bagian dari parenting agar budaya-budaya Jawa ini tetap diuri-uri ya, tetap dijaga, dilestarikan, konservasi juga kan. Ya, mungkin disampaikan juga kepada anak-anaknya, kepada generasi berikutnya agar apa yang menjadi budaya kita di Jawa ataupun Jogja ini nggak pudar ya, nggak terlupakan gitu. Karena kan kadang-kadang ada Jawa, oh ya dulu aku gini tapi sekarang udah nggak gini gitu. Betul. Nah itu kan memang berarti kan regenerasi itu terputus jadinya. Terputus ya. Nah apa yang perlu disampaikan kepada para pendengar yang juga bisa menjadi suatu inovasi bagi mereka, kemudian mungkin yang mereka ada kelupaan akhirnya teringat lagi gitu ya. Tadi 3 hal kan, tadi kamu menyampaikan bahwa kamu mengelola pariwisata di keraton, kemudian mimpimu tadi untuk DIY menjadi World Heritage dengan penataan dan sebagainya. Kemudian sebagai entrepreneur tadi yang ada inovasi UKM gitu. Kemudian juga sebagai ibu. Ya, jadi simpel aja sih Mbak. Sebenarnya saya ini hanya berharap bahwa kebudayaan kita gitu ya, dari segi tidak hanya dari segi bahasanya, tapi unggah-ungguhnya, arsitekturalnya. Jadi adat budaya Jawa, peradaban Jawa itu tetap kita lestarikan untuk masa-masa yang akan datang gitu ya. Dan tentunya budaya itu bisa dimulai dari rumah, dengan bagaimana kedua orang tua itu mengajarkan budaya seperti unggah-ungguh dan pengenalan kecintaan kita terhadap budaya. Nah dari situ nanti si anak akan berkembang untuk bisa memulai suatu usaha atau bisnis. Itu mereka selalu memikirkan tentang budaya gitu kan. Jadi bisnisnya itu tidak terus sangat money oriented yang merupakan budaya, tapi tetap ada budayanya itu tercampur dalam lini bisnisnya gitu. Dan juga budaya itu bisa masuk ke, yang pasti sangat-sangat bisa masuk ke pariwisata, dan menjadi unggulan dari pariwisatanya Jogja itu dari budayanya. Jadi intinya adalah bagaimana kita melestarikan budaya dari rumah untuk ke sekelilingnya gitu loh. Kalau kita bicara budaya itu kan bagian dari edukasi. Iya. Edukasi tentang tradisi yang kita punyai. Nah, pariwisata itu adalah dampak ekonomi dari kegiatan budaya ini. Iya, jadi memang bisa jadi apa yang menjadi peradaban Jawa dulu itu memang bisa kita lestarikan untuk kita ke masa depan gitulah istilahnya Mbak. Oke. Nah, kamu sebagai anak nomor berapa? Kelihatannya nomor 5 sih. Kelihatannya nomor 5. Gitu. Saya nomor 1 nih ya. Iya, yang gitu. pasti paling sepuh gitu kan. Jarak kita berapa tahun? 14 tahun. Tentunya tadi kalau generasimu kan berarti dekat dengan digital gitu ya. Iya. Nah, tadi mimpimu tadi itu kan sangat besar. Amin. Nah, terus kemudian juga tentunya melekat dengan digital yang ke depan memang terus pasti akan dibutuhkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita itu bisa mengembangkan keraton,
mensosialisasikan keraton, mengedukasi tentang keraton kepada masyarakat luas. Betul. Gitu. Saya kan agak gaptek nih. Nah, tentunya PR digital itu adalah di kamu semua. Jangan, Mbak. Gitu. Di Mbak Hayu aja yang nggak ikut podcast kali ini. Oh, gitu Pokoknya Mbak ya. Hayu aja digitalisasi. Kita Okay. ngasih PR aja ke Mbak Oke. Hayu. Jadi kita semua kan juga berkontribusi pada bidang kita masing-masing. Betul. Karena ini yang aku tanyain adalah kamu, berarti tak tunggu kontribusimu, gitu ya. Tadi mimpimu ya terwujud berapa tahun gitu harus Iya. jelas. Oke. Gitu. Mudah-mudahan tadi para pendengar yang mendengarkan podcast kita yang ini, episode ini bisa lebih mengilhami apa yang kamu cita-citakan, kemudian juga tentunya masukan-masukan loh dari para pendengar buat Buat mimpimu saya. tadi ke Oke. depan itu juga penting gitu ya. Jadi bagaimana kita bersama-sama membangun tidak hanya keraton tapi daerah istimewa Yogyakarta juga Amin. bisa lebih baik Amin. penataannya dan sebagainya ya. Nggak ada yang kumuh lagi, Amin. tertata semua gitu ya. Gitu. Kemudian nggak macet lagi. Ini udah selama pandemi nggak macet. Ya, Gitu. udara lebih enak. Udara lebih enak gitu. Ya, terima kasih Ceng Mendoro telah berbagi tadi pemikiran dan harapanmu. Semoga semuanya bisa menginspirasi kita semua. Matur nuwun, kita berdoa atas perjuanganmu dan mimpimu. Mudah-mudahan tidak panjang gitu ya, bisa terwujud gitu. Jadi sekali lagi matur nuwun sudah berbagi dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Halo.